Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 306. Yekyu merasa geli. Bagaimana mungkin orang tua Little Fatty benar-benar berpikir bahwa mereka memberinya nama yang aneh? Fuyanjie, kenapa kamu tidak menelepon Jierin? Pria gemuk kecil itu dengan cepat menjelaskan, Direktur Ye. Anda membuat kesalahan, bukan Fuyanjie, tetapi Fuyanjie. Bukankah lebih sehat untuk mencuci? Bukan ini Fuyanjie. Pria kecil gemuk itu menjelaskan, Fu dari Taifu, Jie yang panas, luar biasa. Oh. Yekyu berkata dengan suara keras, saya pikir Fuyanjie lebih baik. Direktur, jangan menertawakanku. Sejak kecil, banyak orang di sekitarku yang menertawakanku karena namaku. Benarkah? Tidak masalah jika aku punya satu lagi. Fuyanjie. Direktur Ye, kamu bisa memanggilnya gemuk. Semua orang memanggilnya seperti itu, kata Lao Xiang sambil tersenyum. Fuyanjie menindaklanjuti dan berkata, ya, Direktur, Anda bisa memanggil saya gemuk. Oke, Fuyanjie. Fuyanjie. Apakah Anda masih bisa bermain dengan gembira? Fuyanjie hampir menangis. Lao Xiang menarik kursi dan berkata dengan antusias, Direktur Ye, silakan duduk. Yekyu duduk di kursi. Lao Xiang berkata, Direktur Ye, Anda baru saja mengatakan bahwa itu dapat menyembuhkan penyakit saya, benarkah? Sebelum Yekyu bisa berbicara, Fuyanjie bertanya, Lao Xiang, kamu sakit? Kenapa aku tidak tahu? Untuk diam. Lao Xiang memelototi Fuyanjie dengan ganas. Fuyanjie sedih, ada apa denganmu selalu? Aku peduli padamu, untuk apa kamu meneriakiku? Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Lao Xiang berkata dengan kasar. Fuyanjie sangat marah sehingga dia bertanya, Direktur Ye, penyakit apa yang diderita Lao Xiang? Jangan tanya jika tidak. Lao Xiang memelototi Fuyanjie lagi. Jika itu orang lain, Yekyu pasti tidak akan mengatakan, bagaimanapun juga, dokter memiliki kewajiban untuk melindungi privasi pasien. Tetapi sekarang, dia ingin dengan sengaja menggoda Lao Xiang. Sedikit gendut, biarkan aku memberitahumu sebuah lelucon. Yekyu berkata, ada pasangan yang suaminya suka merokok, dan istrinya membujuk, suami, tahukah Anda bahwa merokok akan menyebabkan pria berolahraga dengan sangat cepat? Suami tidak percaya, dan dengan marah meletakkan rokok di asbak, dan mengambil segenggam. Setelah menarik istri, pasangan itu berkelahi 3 kali, lalu dengan bangga mengambil setengah dari rokok yang masih menyala dan terus merokok. Begitu. Sebelum Yekyu selesai berbicara, Fuyanjie tertawa dan berkata, jadi flash berarti cepat, Lao Xiang, aku tidak menyangka kamu akan menjadi penembak yang cepat, hahaha. Diam untuk Lao Su. Lao Xiang malu dan marah, dan meraung, bicara saja omong kosong lagi, hati-hati aku memukulmu. Kalahkan aku? Hanya tubuhmu? Bisakah kamu mengalahkanku? Anda. Yekyu berkata, oh, Xiao, kamu tidak ingin membuat lelucon. Dengan begitu banyak jerawat di wajahmu, kamu dapat melihat bahwa kamu sangat marah. Kamu tidak menggunakan kertas lebih sedikit, kan? Dalam sekejap, wajah Fuyanjie memerah. Lao Xiang memarahi, aku bilang kenapa tisu di mejaku selalu hilang. Ternyata itu diambil oleh anjingmu. Menjijikkan. Fuyanjie berseru, bisakah Anda menyalahkan saya, yang mengatakan kepada saya bahwa saya tidak punya pacar? Semuanya sudah sangat tua, bahkan bukan pacar, memalukan. Kamu malu mengatakannya padaku, waktumu singkat, tidak heran kamu belum punya bayi. Anda. Ledakan. Tiba-tiba, ada ketukan keras di pintu, dan kemudian, sebuah suara yang menyerupai Oriole terdengar, permisi, apakah ini Departemen Pengobatan Tiongkok? Detik berikutnya, saya mendengar Fuyanjie berteriak, teman baik, wanita cantik 42E. Suaranya penuh kegembiraan, dan Yekyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pintu. Jangan bilang, dia benar-benar cantik. Tingginya setidaknya 1,6 meter,
terlihat manis, dan memiliki kulit putih dengan kepala bertindik, membuat orang merasa lucu. Yang tidak sesuai dengan usia gadis itu adalah sosoknya, terutama di tempat tertentu, meskipun dia tidak terlalu tua, dia telah berkembang dengan sangat baik. Gadis itu berdiri cantik di pintu, kulitnya berseri-seri dan bersalju, matanya seperti air jernih, penuh dengan aura, matanya berputar ke beberapa orang, dan dia berkata lagi, "Permisi, apakah ini Departemen Pengobatan Tiongkok?" Fu Yanjie bereaksi cepat terhadap pencuri itu, mendekati gadis itu, dan berkata dengan antusias, "Ya, kami di sini di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Saya mendengar dari Departemen Personalia bahwa seorang rekan baru akan melapor hari ini. Apakah itu Anda?" "Ya." Gadis itu bersenandung dan berkata, "Siapa Direktur Ye?" "Aku," kata Ye Qiu. Gadis itu tersenyum dan berjalan menuju Ye Qiu, tempat kaya tertentu yang berdetak kencang, dengan keindahan yang mendebarkan. Begitu besar. Ye Qiu menggoyangkan telapak tangannya dengan tenang. Diam-diam mengatakan bahwa dia pasti tidak akan bisa memegang satu tangan, dan aku takut dia tidak bisa memegang kedua tangannya. Ini benar-benar 42E. "Halo, Direktur Ye, saya seorang dokter yang baru saja melamar ke Departemen TCM. Nama saya Su Xiao Xiao. Tolong jaga saya di masa depan." Sementara gadis itu memperkenalkan dirinya, dia secara proaktif mengulurkan tangannya ke Ye Qiu. Tangannya juga cantik, emping, dan sangat put 1H, seperti tengan peri. "Halo, ini Ye Qiu." Ye Qiu meraih tangan gadis itu, hanya merasakan telapak tangannya lembut dan tanpa tulang, dan bertanya dengan ramah, "Namamu Xiao Xiao?" "Ya, namaku Su Xiao Xiao." Gadis itu menjawab sambil tersenyum. Ye Qiu dengan cepat melirik ke depan gadis itu, berpikir dalam hatinya, betapa kecilnya ini, itu jelas besar. Saya benar-benar curiga bahwa dia tumbuh dari camilan P3 payah, kalau tidak bagaimana dia bisa begitu B3 SAR. Tidak masuk akal bahwa Bilin Delicate dan Bai Bing sama-sama B3 SAR. Su Xiao Xiao berkata dengan ekspresi kagum, "Direktur Ye, saya mendengar mereka mengatakan bahwa keterampilan medis Anda cukup bagus." "Siapa yang kamu dengar?" "Ini," gadis itu ragu-ragu, awalnya kalimat sopan, siapa tahu Ye Qiu bahkan akan bertanya. Telinga gadis yang malu itu merah, wajahnya seperti apel merah, dan yang cantik hampir meneteskan air. Sungguh gadis yang lugu dan lugu. Ye Qiu tertawa dan berkata, "Faktanya, semua orang di rumah sakit ini tahu bahwa keterampilan medisku sangat bagus. Ngomong-ngomong, berapa umurmu? Apakah kamu sudah D3 Wasa?" "Saya sudah D3 Wasa dan saya berusia 19 tahun ini." Ye Qiu terkejut ketika dia mendengar usia gadis itu. Kebanyakan orang pada usia ini sudah kuliah, tetapi luar biasa bahwa seorang gadis telah melamar Departemen Pengobatan Tiongkok. Geng sampah di Departemen Personalia, bukankah seharusnya mereka melihat gadis-gadis lain yang cantik dan sengaja melepaskan air ketika mereka merekrut? Ye Qiu segera bertanya, "Apakah kamu sudah belajar kedokteran?" "Saya telah membacanya." Gadis itu berkata, "Saya lulus dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Universitas Kedokteran Selatan tahun lalu, dan kemudian saya menghabiskan lebih dari setengah tahun sebagai magang di Rumah Sakit Capital Union." Mendesis. Kali ini tidak hanya Ye Qiu yang terkejut, tetapi bahkan Lao Xiang dan Fu Yanjie juga terkejut. Universitas Kedokteran Selatan adalah universitas terbaik di Tiongkok, dan Su Xiao Xiao lulus dari Universitas Kedokteran pada usia 18 tahun. Ini hanya dapat menjelaskan satu hal. Dia adalah seorang jenius medis. Bab 307. Ye Qiu sedikit terkejut. Saya tidak berharap gadis ini menjadi mahasiswa top Universitas Kedokteran Selatan, tetapi saya tidak tahu apakah keterampilan medisnya sama menonjolnya dengan sosoknya. "Xiao Xiao, dari mana asalmu?" Ye Qiu bertanya. Su Xiao Xiao menjawab, "Saya dari Shancheng." Dikatakan bahwa ada wanita cantik dari kota pegunungan. "Saya tidak percaya sebelumnya, tetapi ketika saya melihat Anda hari ini, saya percaya," kata Ye Qiu sambil tersenyum.
Mendengar ini, wajah Su Xiao memerah, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya, seperti begonia yang pemalu. Pada saat ini, Fu Yanjie tersenyum kejam. Halo kecantikan, kenali, saya Fu Yanjie. Fu Yanjie. Mata Su Xiao aneh. Jelas, dia juga salah paham. Bukan Fu Yanjie itu Fu Yanjie. Fu Yanjie berkata, Fu Tao Fu, panas, Jie luar biasa. Kamu bisa memanggilku gemuk. Su Xiao sedikit mengangguk, oke, Fu Yanjie. Fu Yanjie. Gadis kecil, panggil saja aku Lao Xiang. Mulai sekarang, semua orang adalah rekan kerja. Jika kamu tidak mengerti, tanyakan saja padaku dan Xiao Pang, kata Lao Xiang. Oke. Su Xiao dengan patuh menjawab. Ye Qiu bertanya lagi, sedikit, apa keahlianmu dalam pengobatan Tiongkok? Saya paling ahli dalam akupuntur. Su Xiao mengikuti, saya juga tahu sedikit tentang prinsip-prinsip pengobatan Tiongkok. Benarkah? Ye Qiu berkata sambil tersenyum, meskipun kamu telah lulus rekrutmen rumah sakit, ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Su Xiao menatap Ye Qiu dengan rasa ingin tahu dengan mata seperti keasilan. Ye Qiu berkata, siapapun yang memasuki departemen TCM kami harus lulus ujian. Tes apa? Su Xiao bertanya. Sebelum Anda secara resmi memasuki pekerjaan, Anda harus melakukan pertunjukan pribadi, kata Ye Qiu. Pertunjukan pribadi? Su Xiao tercengang. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Lao Xiang dan Fu Yanjie saling memandang, sama sekali tidak dapat memahami apa yang Ye Qiu bicarakan. Sederhananya, Anda ingin menunjukkan kepada semua orang keterampilan medis Anda dan membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk memasuki departemen TCM kami. Bagaimana cara menunjukkannya? Tentu saja ini adalah demonstrasi menyelamatkan orang melalui pengobatan. Begitu Ye Qiu selesai berbicara, Fu Yanjie bertanya, Direktur Ye, siapa yang mengatur tes ini dan mengapa saya tidak tahu? Ya, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Lao Xiang juga berkata. Ye Qiu tersenyum sedikit, dan berkata, kamu tidak tahu atau bertanya-tanya, karena aku baru saja menetapkan tes ini. Dahi. Lao Xiang dan Fu Yanjie bingung, mereka tidak tahu apa maksud Ye Qiu untuk menetapkan tes ini. Ye Qiu berkata, yang disebut dokter, dilahirkan untuk pengobatan. Mulai dari jalur memilih dokter, tujuan kami adalah menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan tubuh dan pikiran pasien, melindungi kesejahteraan hidup, memiliki hati yang baik, dan mengembangkan keterampilan medis yang luar biasa. Departemen Kepercayaan Kesehatan adalah keyakinan para dokter kami sejak akhir. Setiap gerak kita erat kaitannya dengan kesehatan fisik dan mental pasien, jadi kita harus bertanggung jawab kepada setiap pasien. Karena itu, saya menetapkan tes ini dengan sengaja. Mulai sekarang, semua dokter yang masuk departemen TCM kami hanya bisa tinggal di departemen TCM kami jika mereka lulus tes. Kalau tidak, tidak ada sama sekali. Yang saya butuhkan adalah pengobatan Tiongkok dengan bakat nyata, bukan penjahat akademis dengan banyak gelar, atau bantal bersulam dengan pendidikan tingkat tinggi. 3 pejabat baru mulai menjabat. Ini adalah api pertama yang Ye Qiu bakar setelah menjabat sebagai Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Rendahnya kinerja Departemen TCM setiap tahun bukan karena ketidakmampuan TCM untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tetapi kurangnya TCM yang kompeten. Tingkatan dokter mewakili kinerja departemen. Cara termudah untuk meningkatkan kinerja adalah dengan merekrut dokter yang berkualitas. Jika dokter bisa menyembuhkan semua penyakit, kenapa tidak punya kinerja? Ye Qiu memandang Su Xiao dan berkata, bisakah kamu mengerti maksudku? Paham. Direktur Ye melakukan ini sepenuhnya demi pasien. Su Xiao berkata dengan serius, saya menerima tes ini. Bagus sekali. Ye Qiu memberitahu Fu Yanjie, Little Fatty, atur pasien. Fu Yanjie berkata dengan ekspresi malu, Direktur, tidak ada pasien di departemen kami. Ye Qiu tersipu sedikit. Bahkan tidak ada pasien di departemen besar, yang benar-benar memalukan di rumah nenek saya. Aku akan mengaturnya.
Ye Qiu menelepon Bai Bing, dan 5 menit kemudian, perawat mengirim 3 pasien. Demam tinggi tidak kunjung hilang. Batuk kering berlanjut. Yang terakhir adalah penderita diare. Meski ketiga orang ini menderita penyakit ringan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak mudah untuk menyembuhkan mereka dalam waktu singkat. Ye Qiu berkata, sedikit, mari kita mulai. Su Xiao mengangguk dengan percaya diri, dan berkata kepada pasien diare, kemarilah dan berbaring telentang di ranjang rumah sakit. Lalu dia berkata kepada Fu Yanjie, sedikit gemuk, apakah kamu punya jarum perak? Ya. Fu Yanjie dengan cepat membuka laci, mengeluarkan sekotak jarum perak dan menyerahkannya kepada Su Xiao, dan berkata, sudah didesinfeksi. Terima kasih. Setelah menerima jarum perak, Su Xiao menangkap denyut nadi pasien dan menutup matanya untuk mendapatkan denyut nadi. 30 detik kemudian, dia membuka matanya dan berkata kepada pasien, saya sudah mengerti kondisi Anda. Saya akan memberi Anda beberapa jarum dan tubuh Anda akan sembuh. Su Xiao membuka kotak jarum, mengeluarkan 5 jarum perak, dengan hati-hati mengidentifikasinya, dan memastikan bahwa mereka telah disterilkan, dan kemudian mulai menusuk pasien. Geser. Atau ikat atau pilih. Selesaikan 5 jahitan dalam 1 tarikan napas. Ye Qiu memperhatikan bahwa kecepatan penetrasi jarum Su Xiao tidak hanya cepat, tetapi dia juga menemukan titik akupuntur secara akurat dan tekniknya sangat stabil, yang tidak kalah dengan ahli akupuntur berusia 67 tahun itu. Gadis kecil ini tidak mudah. Ye Qiu menyipitkan matanya. Sekitar 5 menit kemudian, pasien diare itu sembuh. Lao Xiang dan Fu Yanjie terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa keterampilan akupuntur Su Xiao akan begitu cemerlang. Selanjutnya, Su Xiao merawat pasien kedua dengan batuk kering. Dia masih menggunakan akupuntur dan hanya beberapa jarum ditusukkan di dada kanan pasien, dan pasien berhenti batuk. Ye Qiu menemukan bahwa metode akupuntur yang digunakan oleh Su Xiao adalah akupuntur Zimeridian Huimen yang digunakan oleh para dokter istana kuno. Akupuntur semacam ini, seperti jarum Tai Shen, telah lama hilang, dan Ye Qiu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dari mana dia mempelajarinya? Tetapi ketika Su Xiao merawat pasien ketiga dengan demam tinggi, Ye Qiu bahkan lebih terkejut. Karena kali ini, teknik akupuntur Su Xiao ternyata adalah jarum Guimen 13. Su Xiao mencubit jarum perak dengan jari-jarinya, dan menusuk bagian tengah alis pasien dengan jarum, mengejutkan. Setelah hanya 30 detik, jarum perak ditarik. Demam tinggi pasien mereda dan sembuh seketika. Kejutan melintas di mata Ye Qiu, dan pada saat yang sama, keraguan di hatinya menjadi lebih serius. Belum lagi Su Xiao masih muda dan cantik, dia masih mahasiswa top Universitas Kedokteran Selatan, dan dia mahir dalam berbagai macam akupuntur dan moksibusi yang hilang. Dengan kemampuannya, dia bisa masuk rumah sakit manapun di negara ini. Tapi mengapa dia datang ke rumah sakit Jiangzhou? Bab 308. Untuk sementara, hati Ye Qiu menjadi lebih waspada. Dia menyadari bahwa Su Xiao, seorang gadis berdada besar yang terlihat polos dan imut, kemungkinan besar berasal dari asal yang berbeda. Kalau tidak, dengan keterampilan medisnya, tidak mungkin memilih rumah sakit Jiangzhou. Seperti yang kita semua tahu, Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di rumah sakit Jiangzhou berada di ambang kebangkrutan. Seorang gadis muda dan cantik dengan keterampilan medis yang luar biasa, sama sekali tidak ada alasan untuk memilih di sini, kecuali masalah otak. Ada idiom yang disebut dada besar tapi tidak punya otak, mungkin itu mengacu pada orang seperti Su Xiao. Pada saat ini, Su Xiao menyingkirkan jarum perak dan tersenyum dan berkata, Direktur Ye, saya telah menyembuhkan ketiga pasien. Apakah saya lulus tes? Tentu saja itu berlalu. Ye Qiu berseru, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu begitu muda dalam keterampilan medis. Ya, akupuntur gadis kecil itu luar biasa. Ini adalah dokter pengobatan Tiongkok paling kuat yang pernah saya lihat. Lao Xiang mengagumi. Fu Yanjie mengikuti, saya telah melihat begitu banyak dokter pengobatan Tiongkok,
Xiao Xiao adalah yang paling cantik, dan tentu saja, keterampilan medisnya juga yang paling kuat. Su Xiao Xiao sedikit malu dipuji oleh semua orang, dan pipinya memerah. Ye Qiu berkata, jika saya tidak salah, Xiao Xiao, keluarga Anda juga harus terlibat dalam pengobatan tradisional Tiongkok, kan? Su Xiao Xiao membuka matanya lebar-lebar, menatap Ye Qiu dengan tidak percaya, dan berkata, Direktur Ye, bagaimana kamu tahu? Ye Qiu tersenyum dan berkata, kamu memiliki kecepatan menusuk jarum yang cepat, pengenalan titik yang sangat akurat, dan teknikmu juga sangat stabil. Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya 10 tahun akupuntur dan moksibusi untuk mencapai level ini. Direktur Ye, Anda benar. Saya mulai belajar akupuntur pada usia 9 tahun, dan tahun ini sudah 10 tahun penuh. Keluargamu juga seorang dokter pengobatan Tiongkok? Ya, keluarga Sukami di Shancheng telah terlibat dalam pengobatan tradisional Tiongkok sejak dinasti Ming, dan juga telah menjadi tabib istana selama beberapa generasi. Itu dia, aku bilang bagaimana kamu kehilangan jarum Ziwu Huimen dan jarum Huimen 13? Ternyata leluhurnya adalah seorang dokter istana, jadi tidak mengherankan. Ya Tuhan, kamu bisa melihat semua jahitan yang aku gunakan, Direktur Ye, kamu sangat luar biasa. Su Xiao Xiao membuka matanya seperti caslan dan menatap Ye Qiu dengan kagum. Ngomong-ngomong, dengan keterampilan medis dan kualifikasi akademismu, banyak rumah sakit pasti menginginkanmu, mengapa kamu memilih rumah sakit kami? Ye Qiu bertanya. Wajah Su Xiao Xiao tiba-tiba menjadi sangat sedih, dan dia berbisik, saya datang ke Jiangzhou karena pacar saya. Pacar saya dari Jiangzhou. Saya bertemu dengannya di Universitas Kedokteran. Dia 2 tahun lebih tua dari saya dan senior saya. Kami telah menjalani hubungan jarak jauh selama 2 tahun. Saya berjanji kepadanya bahwa dia akan datang ke Jiangzhou setelah lulus. Kemudian kami menikah dan memiliki 2 bayi yang cantik. Tapi saya tidak menyangka dia akan sakit parah sebelum saya lulus. Musim panas selalu meninggalkanku selamanya, oh. Di akhir novel Su Xiao, karena tidak bisa mengendalikan emosinya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Qiu dan menangis dengan keras. Xiao Xiao, ini akan menjadi rumahmu di masa depan, kami semua adalah keluargamu, kami akan menemanimu. Ye Qiu menghibur. Ya, terima kasih Direktur. Su Xiao Xiao memeluk Ye Qiu dengan erat. Ye Qiu hanya merasa seolah-olah ada 2 bola basket di dadanya, tapi itu lebih lembut dari bola basket. Nisi kecil ini pasti tumbuh dengan makan pepaya, kalau tidak bagaimana dia bisa tumbuh begitu besar. Fu Yanjie juga terharu. Sambil menyeka air matanya, dia berkata, sedikit, cinta antara kamu dan pacarmu begitu indah, dan aku semua tersentuh. Aku sarankan kamu menulis ceritamu menjadi novel ketika saatnya tiba. Itu pasti akan menyentuh banyak orang. Lao Xiangchang menghela nafas, oh, ketika saya bertambah tua, bahkan jika saya tidak dapat mendengar cerita semacam ini, saya ingin menangis. Fu Yanjie berkata, Lao Xiang, aku akan meminjamkanmu bahuku. Ayo menangis. Gulungan. Setelah beberapa saat, Su Xiao Xiao meninggalkan lengan Ye Qiu, lalu tersipu dan berkata, maaf, Direktur, baru saja saya. Tidak apa-apa, saya bisa mengerti. Ye Qiu berkata sambil tersenyum, sedikit, selamat datang untuk bergabung dengan Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Terima kasih Direktur. Little Fatty, Lao Xiang, kamu bisa membantu Xiao Xiao merapikan mejanya. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu. Ye Qiu selesai berbicara dan pergi. Su Xiao Xiao melihat punggungnya yang pergi, sinar cahaya dingin melintas di matanya. Begitu Ye Qiu keluar dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, Han Long berjalan mendekat dan berteriak, Bos. Bagaimana keadaannya? Tanya Ye Qiu. Saya telah memecahkan You Hao dan Li Qiancheng. Adapun Yu Ziyang dan Li Liren, mereka, Han Long mengangkat kepalanya dan melirik Ye Qiu sebelum ragu-ragu. Ada apa? Tanya Ye Qiu. Han Long berkata, Yu Ziyang dan Li Liren juga mati, tapi aku tidak membunuh mereka. Siapa yang membunuh itu? Aku tidak tahu.
Han Long berkata, setelah kamu pergi, seorang pelayan memberi mereka 2 gelas anggur, dan mereka mati setelah minum. Racun dalam anggur? Bagaimana dengan keluarga You dan keluarga Li lainnya? Ye Qiu bertanya lagi. Juga mati. Han Long berkata, sebanyak 42 keluarga You dan keluarga Li terbunuh. Namun, itu bukan tanganku. Ye Qiu mengerutkan kening. Sekarang berita tentang kehancuran keluarga You dan keluarga Li telah menyebar ke seluruh kota, semua orang mengira Longmen kita yang melakukannya. Han Long sangat marah dan berkata, aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Di mana perusahaan You dan Li? Ye Qiu bertanya lagi. Jangan menyebutkan, perusahaan keluarga You dan keluarga Li telah diakuisisi. Han Long berkata, saya menyelidiki. Mereka diakuisisi oleh kelompok misterius, terdaftar di Kepulauan Kaiman. Selain itu, tidak ada yang bisa ditemukan. Ye Qiu mengerutkan kening lebih erat. Bos, saya akan terus menindaklanjuti masalah ini. Jangan khawatir, saya akan mencari tahu siapa yang membunuh keluarga You dan keluarga Li. Juga, saya akan menyelidiki kelompok misterius yang membeli perusahaan mereka, kata Han Long. Ye Qiu sedikit mengangguk dan berkata, hari ini kami memiliki seorang dokter di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok bernama Su Xiao Xiao. Anda dapat membantu saya menyelidiki latar belakangnya. Oke, silakan. Ye Qiu melambaikan tangannya. Han Long pensiun. Kemudian, Ye Qiu pergi ke unit perawatan intensif untuk mengunjungi Qian Jinglan. Dia tidak menyangka bahwa Lin Jingqian dan Bai Bing ada di sana. Keduanya menunggu di sisi Qian Jinglan, diam dan meminta kehangatan, seperti menantu perempuan. Ye Qiu gelisah, karena takut kedua wanita itu akan bertengkar, tetapi fakta membuktikan bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Kedua wanita ini memiliki IQ dan EQ yang tinggi. Tidak seperti wanita biasa yang berdebat, mereka bersaing secara diam-diam. Di permukaan, bergaul cukup harmonis. Bai Bing pergi setelah pulang kerja, Ye Qiu dan Lin Jingqian tinggal sampai jam 9 malam sebelum meninggalkan bangsal. Kembali ke rumah Lin Jingjin, San Mengjie tidak ada di sana. Masuk. Lin Jingqian memeluk leher Ye Qiu dan berkata sambil menciumnya, suamiku, cepatlah dan inginkan aku. Bab 309. Keduanya menyala seperti api kering, langsung di luar kendali. Butuh 1 jam penuh sebelum ruangan menjadi sunyi. Lin Xianxian sangat lelah sehingga dia basah kuyup oleh keringat, dan wajahnya masih memerah setelah bahagia, dan rambutnya berserakan dan penuh pesona yang berbeda. Adapun Ye Qiu, dia segar kembali. Dia memeluk Lin Jingqian, mereka berdua seperti lem. Bai Bing selalu bersaing denganku. Aku bisa melihat bahwa dia memilikimu di dalam hatinya, kata Lin Xiaoqian tiba-tiba. Tidak mungkin. Ye Qiu berkata, saudari Lin, Bai Bing tidak bisa memahamimu, jadi aku bersaing denganmu. Kamu tidak mengerti wanita. Ketika seorang wanita menyukai seorang pria, dia menjadi bermusuhan dengan wanita di sebelahnya. Lalu menurut logika ini, Sister Lin, apakah Anda memusuhi Bai Bing? Lin Jingjing menggelengkan kepalanya. Jadi, kamu tidak memiliki aku di hatimu? Ye Qiu sedikit bingung. Omong kosong, bagaimana mungkin aku tidak memilikimu di hatiku? Aku adalah dirimu yang ada di hatiku sekarang. Lin Jing berkata, alasan mengapa aku tidak memusuhi wanita lain di sekitarmu adalah karena aku tahu bahwa setiap pria luar biasa memiliki kelompok di belakangnya. Wanita. Aku tidak bisa menjadi satu-satunya wanita. Saudari Lin, Anda adalah satu-satunya wanita. Meskipun kamu hanya aku sebagai seorang wanita sekarang, aku tahu bahwa kamu akan memiliki wanita lain di masa depan. Kakak Lin, aku tidak akan setengah hati kepadamu. Ye Qiu memeluk Lin Jingqian dengan erat, dan berkata dengan penuh kasih sayang, aku akan cukup untuk memilikimu. Jika ini masalahnya, maka sepertinya aku terlalu egois. Lin Jing berkata, aku tidak akan cemburu pada wanita lain di sekitarmu, tetapi kamu harus ingat bahwa posisi istana selalu milikku, dan tidak seseorang dapat mengambilnya. Ye Qiu seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Lin Jingqian tersenyum dan berkata, cepat dan anggap Bai Bing sebagai anak kecil.
Aku sangat ingin mendengarnya memanggil saudara perempuanku. Dahi. Ye Qiu sedikit terdiam, mengapa dia mengungkitnya lagi? Suamiku, aku mengantuk, aku ingin kamu M3 luku untuk tidur, kata Lin Jingqian G3 Nit. Ye Qiu M3 luknya dan berbisik P3 Lan, tidurlah. Segera, Lin Jingjin tertidur. Ye Qiu tidak bisa tidur, dia sedang memikirkan satu hal, siapa yang membunuh keluarga Yao dan keluarga Li? Apa tujuan si pembunuh? Apakah hanya untuk membuat pintu naga di belakang? Jika ini masalahnya, hanya bisa dikatakan bahwa si pembunuh cukup berani untuk melawan Lo Man. Kejadian ini mengingatkan Ye Qiu. Diam-diam dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu di masa depan, karena masih ada musuh yang tidak diketahui secara diam-diam. Ye Qiu tidak merasa mengantuk, hanya mengenakan pakaiannya, dan datang ke atap, duduk bersila untuk berlatih seni Shenlong 9 putaran. Dia telah sibuk berurusan dengan segala macam hal akhir-akhir ini, dan dia belum banyak berlatih. Ye Qiu menjadi tenang, melepaskan pikirannya, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Waktu terus berjalan setiap menit dan setiap detik. Sekitar setengah jam berlalu. Sebuah cahaya keemasan samar muncul di permukaan tubuh Ye Qiu. Setelah itu, tubuhnya perlahan bergerak 3 kaki dari tanah dan mulai berputar. Pada awalnya, kecepatan rotasi sangat lambat, tetapi seiring berjalannya waktu, kecepatan rotasi semakin cepat. Pada akhirnya, hanya bayangan samar yang bisa dilihat. Persis seperti itu, 1 jam berlalu. Tiba-tiba, dengan klik, lengan kiri Ye Qiu mendengar suara patah tulang, diikuti dengan suara berderak terus-menerus, seperti popcorn goreng. Sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, tulang lengan kiri Ye Qiu hancur setiap inci. Segera setelah itu, lengan kanannya mengeluarkan suara klik, klik, dan tulangnya juga hancur. Ye Qiu mendengus. Ini adalah ranah kedua dari es. Bab 310. Kecepatan bayangan hitam itu sangat cepat, dan ketika Ye Qiu mengejarnya, bayangan hitam itu hampir keluar dari halaman. Kemana harus pergi? Ye Qiu berteriak dengan suara rendah, menggunakan kecepatan ekstrim, dan dengan desir, dia menghentikan bayangan gelap. Ledakan! Pukul bayangan hitam dengan pukulan. Namun, Sombra bereaksi dengan cepat, dan ketika Ye Qiu mengepalkan tinjunya, dia juga melemparkan pukulan. Ledakan. Terdengar suara teredam. Ye Qiu hanya merasakan kekuatan pada tinju lawan, seolah-olah luar biasa, melonjak. Ceng-ceng. Ye Qiu mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut sebelum menghentikan retret, dan darah di dadanya melonjak. Dan bayangan gelap itu berdiri tak bergerak. Baru pada saat itulah Ye Qiu melihat penampakan bayangan gelap itu. Dia adalah pria berwajah dingin, berusia kurang dari 30 tahun, tinggi 1,7 meter, mengenakan pakaian malam hitam, dan rambut panjang disampirkan di bahunya. Yang mengejutkan Ye Qiu, lengan kanan pria itu patah, dia hanya berpakaian sederhana, dan dia masih berdarah saat ini. Sementara Ye Qiu sedang melihat pria itu juga mengamati Ye Qiu. Siapa kamu? Ye Qiu bertanya dengan suara yang dalam. Pria itu tidak berbicara. Mengapa kamu datang menemuiku larut malam? Apakah kamu ingin membunuhku? Ye Qiu bertanya lagi. Pria itu masih tidak berkata apa-apa. Karena di sini, tetaplah. Ye Qiu menembak lagi. Kali ini, dia langsung menggunakan seni 9 peringkat Shenlong. Melalui pukulan sebelumnya, dia bisa melihat bahwa keterampilan pria aneh ini sangat kuat. Dan dia jelas tidak lebih lemah dari Master Longbang. Bahkan Master peringkat naga rata-rata bukanlah lawannya. Oleh karena itu, Ye Qiu juga langsung menggunakan kartu hole terkuatnya, dan ketika dia menghancurkannya, lapisan cahaya keemasan menyelimuti tinjunya. Menarik. Senyum muncul di sudut mulut pria itu, dan kemudian dia menopang tangan kirinya di tanah, menggantung di udara, dan menendang Ye Qiu dengan tajam. Ledakan. Tinju Ye Qiu bertabrakan dengan jari kaki pria itu. Segera, Ye Qiu mundur 2 langkah lagi. Adapun pria itu, tidak ada yang salah dengannya,
telapak tangan kirinya ditekan dengan keras, dan dia berdiri tegak setelah berguling dengan tampan. Ye Qiu terkejut. Orang ini telah kehilangan tangan kanannya dan masih sangat kuat. Jika dia utuh, tidakkah dia bisa bunuh diri dengan mudah? Hatiku tenggelam. Ye Qiu bertanya lagi, siapa kamu? Kirin. Pria itu mengeluarkan dua kata. Kirin? Ye Qiu terkejut, apakah ini nama pribadi? Kenapa suaranya seperti binatang? Siapa kamu? Ye Qiu bertanya lagi. Qilin mengambil token dari pinggangnya yang terbuat dari emas murni dengan ukiran 1000 di bagian depan. Ye Qiu mengenalinya sekilas, ini adalah Zi Jinling. Apakah kamu dari Longmen? Perkenalkan diri saya secara resmi, saya adalah salah satu dari 4 duta naga dari Gerbang Naga, kata Qilin. Ye Qiu terkejut. Setelah bergabung dengan Longmen, dia belajar tentang struktur organisasi Longmen melalui 9.000 tahun dan Hanlong. Kekuatan tertinggi di Longmen adalah Cao Yuan yang berusia 9.000 tahun. Di bawah usia 9.000 tahun, ada 4 utusan naga, yaitu utusan Azure Dragon, utusan Vermilion, utusan Naga Hitam, dan utusan Qilin. Dikatakan bahwa Azure Dragon adalah penguasa Longmen yang paling misterius dan nomor 1. Utusan Suzaku adalah wanita yang sangat cantik dan bijaksana, tidak hanya seorang guru militer Longmen, tetapi juga adik perempuan Cao Yuan yang berusia 9.000 tahun. Adapun utusan Xuanwu dan utusan Qilin, mereka adalah perintis dari perintis berusia 9.000 tahun. Keempat orang ini, kecuali Suzaku, 3 naga lainnya semuanya adalah master super yang telah menjadi terlalu terampil. Untuk apa kau mencariku? Ye Qiu bertanya dengan curiga. Saya mencari Anda untuk membantu saya. Qilin berkata, 9.000 tahun sedang sekarat. Saya diperintahkan oleh Azure Dragon dan Suzaku untuk membawa Anda ke Yangcheng untuk merawat 9.000 tahun. Kecurigaan muncul di mata Ye Qiu. Yangcheng berjarak 1.000 km dari Jiangzhou, sangat jauh, tidak bisakah kamu menelepon? Mengapa Anda ingin mengambilnya sendiri? Ini tidak masuk akal. Qilin melihat pikiran Ye Qiu dan bertanya, apakah menurutmu aku tidak harus seperti ini? Aku hanya perlu meneleponmu? Ya. Ye Qiu berkata, jika anak berusia 9.000 tahun itu benar-benar sekarat, panggil saja aku dan aku akan segera pergi. Ini adalah strategi Suzaku. Qilin berkata, aku di sini untuk menjemputmu, satu untuk memimpin ular keluar dari lubang, dan yang lainnya untuk melindungi keselamatanmu. Apa yang terjadi? Tanya Ye Qiu. Qilin berkata, 9.000 tahun menyapu pasukannya ke selatan, dan segera setelah dia merebut Yangcheng, dia dikepung oleh beberapa tuan. Pertempuran ini sangat tragis. 9.000 tahun tidak hanya menderita cedera yang sangat serius, tetapi juga keracunan. Saya menemukan seorang dokter terkenal di Yangcheng untuk merawat 9.000 tahun, tetapi mereka tidak berdaya. Orang-orang lama telah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qilin berkata, Suzaku tahu bahwa Anda telah mendetoksifikasi racun Yin dan Yang Gu kepada Raja Naga, jadi ia memerintahkan saya untuk datang ke Jiangzhou untuk menemukan Anda. Ini juga strategi Suzaku. Karena kita tidak tahu berapa banyak musuh yang ada secara rahasia, saya meninggalkan Yangcheng dengan cara yang menonjol, dan beberapa musuh pasti akan tertarik untuk membunuh saya. Ini juga dapat mengambil kesempatan untuk meringankan krisis di Yangcheng. Pada saat yang sama, itu dapat melindungi keselamatan Anda di sepanjang jalan. Setelah mendengarkan, wajah Ye Qiu sangat serius, dan dia bertanya, siapakah orang-orang yang mengepung 9.000 tahun? Apakah ada sekte bertuah? Sekte Dewa Penyihir mengirim 4 tetua, serta Nyonya Aneh Nandian dan Raja Ular, serta sosok orang-orang Dadonglang, serta beberapa tuan. Sejujurnya, saya tidak tahu berapa banyak orang di sana. Adalah. Qilin berkata, Suzaku menebak bahwa di antara musuh, setidaknya ada 10 master peringkat naga. Mendesis. Ye Qiu menarik napas. Ini adalah permainan pembunuh. Tujuan dari begitu banyak master bergabung tidak hanya untuk membunuh 9.000 tahun, mereka juga ingin membunuh 4 naga. Ini adalah tangkapan khas pencuri dan raja.
Selama Anda membunuh 9.000 tahun dan 4 utusan naga, gerbang naga besar seperti itu akan runtuh dalam sekejap. Qilin berkata, saya dan Xuanwu bekerja sama untuk membunuh 3 tetua dewa penyihir, dan membunuh sejumlah besar orang Donglang. Sayang sekali Xuanwu tewas dalam pertempuran. Ye Qiu berkata, kamu telah datang ke Jiangzhou, dan musuh mengambil keuntungan dari kekosongan itu dan menyerang anak berusia 9.000 tahun itu. Apa yang harus aku lakukan? Tidak perlu khawatir tentang ini. Saya datang ke Jiangzhou, dan ibu mertua aneh Nandian dan Raja Ular telah mengejar saya. Lengan kanan saya dipatahkan oleh Raja Ular. Adapun Yang Cheng, ada naga hijau utusan duduk di kota. Qilin berkata, utusan naga hijau tidak lebih lemah dari juara Hou Xiao Jiu. Dengan dia, malam-malam itu tidak bisa membuat gelombang. Ye Qiu berpikir sejenak, lalu berkata, kapan kita akan pergi? Lebih cepat lebih baik. Qilin berkata, situasi 9.000 tahun sangat buruk, saya khawatir itu tidak akan bertahan beberapa hari. Kamu tunggu aku sebentar. Ye Qiu masuk ke dalam rumah dengan cepat, membangunkan Lin Jingjian, memberitahu Lin Jingjian bahwa dia akan segera pergi ke Yang Cheng, dan meminta Lin Jingjian untuk membantu Qian Jinglan. Kemudian, pesan teks lain dikirim ke Bai Bing untuk meminta cuti. Akhirnya, Ferrari Lin Jingjing keluar dari garasi dan bergegas ke Yang Cheng dengan Qilin. Bab 311. Dalam gelap. Sebuah Ferrari berpacu seperti kilat. Saat hendak menuju jalan tol, Ye Qiu menghentikan mobilnya. Kenapa kamu berhenti? Tanya Qilin, yang duduk di kopilot. Aku akan mengobati lukanya untukmu. Kata Ye Qiu. Tidak apa-apa, aku baru saja patah lengan, dan aku tidak bisa mati. Qilin sangat keras. Lukamu berdarah, dan jika ini terus berlanjut, kamu akan mati sebelum kita mencapai Yang Cheng. Luka Qilin hanya dibalut sebelumnya, dan kain kasa dililitkannya. Pada saat ini, darah telah direndam dalam kain kasa. Ketika kain kasa benar-benar terbuka, Ye Qiu menarik napas. Melihat darah dan darah di lukanya, Ye Qiu melihatnya sekilas. Lengan kanan Qilin tidak terpotong oleh senjata tajam, tetapi seolah-olah telah digigit oleh sesuatu, dengan bekas jari di atasnya. Tidak hanya itu, lapisan ungu muda juga muncul di tepi luka, yang jelas-jelas beracun. Untungnya, racunnya tidak terlalu kuat dan tidak menyerang darah Qilin, jika tidak, dia akan mati sejak lama. Apa yang menggigit lenganmu? Ye Qiu bertanya. Raja ular tua itu memelihara seekor ular piton, dan lenganku digigit binatang itu, kata Qilin. Ye Qiu menghela nafas sedikit, jika saya berada di sisi Anda pada saat itu, saya dapat membantu Anda menghubungkan lengan Anda. Qilin tidak percaya kata-kata Ye Qiu, dan bertanya, seberapa bagus keterampilan medismu? Ye Qiu tidak mengeluarkan suara, mengeluarkan 2 jarum emas dan menancapkannya di luka Qilin. Kemudian, saya melihat darah gelap mengalir dari lukanya. Ular piton yang menggigitmu beracun, tapi untungnya racunnya tidak terlalu kuat, yang menyelamatkan hidupmu. Sekitar 2 menit berlalu. Darah berubah menjadi merah cerah. Racun dihilangkan. Ye Qiu mengeluarkan 3 jarum emas lagi, menusuknya lagi, mengikuti dengan cermat, dan menggambar pesona lain. Dalam sekejap, Qilin melihat lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini. Wajah Qilin berubah. Dia tidak berharap keterampilan medis Ye Qiu menjadi begitu kuat sehingga dia bisa mencapai hasil langsung. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Ye Qiu berkata dengan ringan, ini bukan apa-apa, ini hanya tipuan kecil. Kecil artinya. Kepada siapa kamu berbohong? Qilin segera menjadi penuh percaya diri pada keterampilan medis Ye Qiu, dan berkata, saya percaya bahwa selama Anda tiba di Yang Cheng, Anda akan baik-baik saja pada usia 9.000 tahun. Orang keberuntungan berusia 9.000 tahun memiliki visinya sendiri, dan dia akan baik-baik saja. Setelah Ye Qiu membantu Qilin mengatasi lukanya, dia menyalakan mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Yang Cheng. Ini sudah larut malam dan hanya ada beberapa mobil di jalan raya. Jika saya drag racing sekarang, apakah departemen terkait akan mengganggu saya? Ye Qiu tiba-tiba bertanya. Tidak.
Kilin berkata, kamu berasal dari Longmen, dan orang biasa tidak berani mengganggumu. Dipahami. Suara Yekyu jatuh, dengan cepat menggeser persneling, menginjak pedal gas, dan kemudian, Ferrari bergegas keluar seperti embusan angin. Kilin lengah dan hampir menabrak kaca dengan kepalanya. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa kecepatannya telah mencapai 240 yard. Sial, orang gila ini. Kilin mengutuk diam-diam dan dengan cepat mengencangkan sabuk pengamannya. Kamu istirahat dulu, kata Yekyu kepada Kilin. Kilin memutar matanya dan berkata, kecepatannya sangat cepat. Apakah kamu pikir aku bisa tidur? Kalau begitu tidurlah dengan mata terbuka. Kirin. Yekyu berkonsentrasi mengemudi dan berlari sepanjang jalan, sampai fajar. Ketika ada lebih banyak mobil di jalan raya, dia melambat. Saat ini, hanya 200 km jauhnya dari Yangcheng. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang aku lupa tanyakan padamu. Yekyu berkata, aku ingat kamu mengatakan bahwa ketika kamu meninggalkan Yangcheng, Raja Ular apa yang mengejar dan membunuhmu? Ya. Kilin menjawab, Raja Ular dan ibu mertua aneh Nandian mengejar saya. Mereka mengusir saya keluar dari Yangcheng, dan kemudian saya melarikan diri. Kemana mereka pergi? Apakah mereka akan pergi ke Jiangzhou? Yekyu lebih khawatir. Jika kedua tuan itu pergi ke Jiangzhou setelah mencari jejak Kilin, mereka pasti akan menemukan rumah Lin Jingjin. Kemudian, Lin Jingjin akan berada dalam bahaya. Aku tidak tahu. Kilin berkata dengan getir, dua hal lama itu sulit untuk dihadapi. Lihat itu, kalau tidak, kamu tidak akan kehilangan lengan. Kirin, bisakah kamu berbicara dengan baik? Hidupku sangat menyedihkan, mengapa kamu ingin mengatakannya? Saya harap mereka tidak pergi ke Jiangzhou, jika tidak, Sister Lin akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Yekyu dengan cepat memanggil Hanlong dan meminta Hanlong untuk memimpin seseorang untuk melindungi Lin Jingjin. Begitu dia meletakkan telepon, kelopak mata kanannya melompat dengan liar, dan pada saat yang sama, kecemasan yang kuat muncul di hatinya. Hati-hati, aku punya firasat buruk. Yekyu mengingatkan Kilin. Tidak apa-apa, di sini belum memasuki Yangcheng, seharusnya tidak ada bahaya, kata Kilin. Lebih baik berhati-hati. Jika ibu mertua aneh Nandian dan Raja Ular yang kamu sebutkan muncul di sini, itu akan merepotkan. Ini jalan raya, dua hal lama itu tidak akan muncul, kamu terlalu banyak berpikir. Hah? Sebelum Kilin selesai berbicara, Yekyu menginjak rem. Apa yang kamu lakukan ketika kamu berhenti? Kilin bingung. Yekyu mengarahkan jarinya ke depan. Ketika Kilin mendongak, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia mengutuk, Yekyu, saya menemukan Anda benar-benar mulut gagak. Dua orang berdiri 30 meter di depan mobil. Di sebelah kiri adalah seorang wanita tua. Dia berusia di atas 70 tahun, mengenakan topi yang sangat tua, wajahnya abu-abu dan kuning, keriput, seperti kulit pohon besar, penuh jurang, dan matanya sangat cekung di rongga mata, agak menakutkan. Dia awalnya tidak tinggi, tetapi dia melengkungkan punggungnya dan tampak lebih pendek, tingginya kurang dari 4 kaki. Dia tampak terlalu tua untuk berdiri tegak, tubuhnya gemetar, dan dia memegang tongkat yang terbuat dari akar bambu di tangan kanannya, kulit di tangannya sangat kasar, dan pembuluh darahnya seperti cacing. Dia mengenakan sepasang sepatu bordir merah besar di kakinya, yang sangat menarik perhatian. Di samping wanita tua itu, ada seorang pria tua yang duduk bersila. Lelaki tua itu berusia sekitar 60 tahun, mengenakan jubah putih, syal kain putih di kepalanya, cincin emas besar di telinga kanannya, dan janggut besar, seperti orang Timur Tengah. Yekyu meringkuk bibirnya, kedua orang tua ini sangat kotor. Kilin berkata dengan sungguh-sungguh, wanita tua itu adalah nenek aneh Nandian, dan lelaki tua di sebelahnya adalah Raja Ular. Yekyu menghela nafas lega, dia lega karena kedua orang tua ini tidak pergi ke Jiangzhou. Bukankah kamu mengatakan bahwa Raja Ular memiliki ular sanca, di mana itu? Tanya Yekyu. Bagaimana saya tahu di mana itu? Kilin terdiam, saudara, kapan ini, mengapa Anda masih peduli dengan binatang buas? Mungkinkah dia memiliki hobi khusus untuk binatang? Sangat menakutkan.
Qilin dengan cepat mengambil tempat duduk di sebelahnya, menjauh dari Ye-Qiu. Niat membunuh muncul di mata Ye-Qiu, dan berkata, karena kamu telah menemukannya, ayo beri mereka tumpangan. Lepaskan rem dan injak pedal gas. Ledakan. Mobil itu melesat keluar seperti anak panah. Bab 312. Niat Ye-Qiu sangat jelas, karena dua hal lama ini adalah musuh, dia bisa membunuhnya. Ferrari adalah mobil sport papan atas, dengan jarak 30 meter, dalam sekejap mata. Namun, pemandangan horor muncul. Aku melihat Nenek Wei mengangkat kruk di tangannya dan sampai di depan mobil, tiba-tiba, mobil tidak bisa melangkah lebih jauh. Sulit membayangkan bahwa seorang wanita tua berusia 60-an atau 70-an memiliki kekuatan yang begitu besar. Abnormal. Ye-Qiu mengutuk dengan suara rendah dan terus menginjak pedal gas, tetapi tidak ada gunanya mobil itu sepertinya terhalang oleh dinding besi dan tembaga. Cepat melompat dari mobil. Begitu suara Ye-Qiu jatuh, dia melihat ibu mertua yang aneh itu melambaikan tongkatnya dan membantingnya. Ledakan. Sebuah lubang besar dibuat di bagian depan mobil. Kemudian, ibu aneh itu mengayunkan tongkatnya lagi, dan dengan pik ringan, mobil itu terangkat, dan beberapa detik kemudian, mobil itu jatuh ke tanah dengan keras dari udara, menjadi besi tua. Hati Ye-Qiu tenggelam ke dasar. Kuak, untungnya wanita tua itu masih tegar, kalau tidak kamu akan dipukul dan dibunuh oleh bayi kecilmu. Senyum aneh dari mulut ibu mertua yang aneh itu menyeramkan. Pada saat ini, Raja Ular yang duduk di tanah bersila berkata dengan tidak sabar, jangan bicara omong kosong, bunuh unicorn. Kura-kura di dalam guci, jangan khawatir. Mata ibu mertua yang aneh itu jatuh pada Qilin, dan dia tersenyum, anakmu cukup cepat. Saya berlari dari Yang Cheng ke Jiangzhou. Untungnya, wanita tua saya pintar. Saya tahu Anda pasti akan kembali, jadi saya tinggal di sini dengan Raja Ular. Kuak, Raja Ular patah lengan. Hari ini, aku ingin mengambil kepalamu. Ye-Qiu memperhatikan bahwa ketika wanita tua itu tertawa, kerutan di wajahnya didorong menjadi satu bagian, seperti akar pohon tua. Yang lain tersenyum tetapi tidak tersenyum, tetapi dia tidak tersenyum. Ini benar-benar aneh. Qilin berkata dengan dingin, bahkan jika aku mati, aku akan menahanmu. Qilin, aku menyarankanmu untuk bunuh diri, agar tidak menderita darah dan daging. Aku memberitahumu bahwa Cao Yuan dan utusan naga azur sudah mati. Apa? Qilin terkejut. Jangan dengarkan dia berbohong padamu. Ye-Qiu berbisik, lalu menatap ibu mertua yang aneh itu dan berkata, Nyonya tua, kamu sudah sangat tua, mengapa kamu masih seperti anak kecil dan suka berbohong? Siapa kamu? Tanya ibu mertua yang aneh itu. Ye-Qiu tidak menjawab, dia mendengar Raja Ular berkata kepada Nenek Wei, omong kosong apa dengan orang yang sekarat, pergi bersama dan bunuh mereka. Suara itu jatuh, dan Raja Ular berdiri dari tanah. Tiba-tiba, aura kuat dilepaskan darinya, membunuh kemungkinan tak terbatas. Ibu aneh itu sedikit tidak puas, dan berkata, Raja Ular, wanita tua itu tinggal sendirian di pegunungan yang dalam di Yunnan Selatan, dan tidak ada yang berbicara kepada saya sepanjang tahun. Dia sangat kesepian. Sulit untuk mengatakannya. Beberapa kata lagi hari ini. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Aku hanya ingin bertarung dengan cepat. Raja Ular berkata, bunuh Qilin, lalu kembali untuk membunuh Cao Yuan dan Azure Dragon. Ya, bagaimanapun, Qilin akan mati cepat atau lambat. Lebih baik mati terlambat daripada mati lebih awal, jadi wanita tua itu akan memberinya tumpangan. Wanita tua itu berjalan ke depan dengan gemetar menggunakan kruk. Kamu harus tetap di sela-sela dan menonton pertempuran, unicorn adalah milikku. Raja Ular memimpin dan menghentikan wanita aneh itu. Raja Ular, mengapa kamu ingin membunuh seseorang? Kamu masih harus merebutku? Wanita tua itu belum menggerakkan ototnya selama beberapa dekade. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan ini? Kau pergi membunuh anak itu. Raja Ular menunjuk Ye-Qiu dengan jarinya. Nenek Wei melirik Ye-Qiu, dan berkata dengan jijik,
boneka kecil tanpa tangan untuk mengikat ayam, wanita tua itu bisa membunuhnya dengan tongkat, itu sangat membosankan. Pokoknya, unicorn itu milikku. Sama seperti Raja Ular dan ibu mertua yang aneh sedang berbicara, Qilin dan Yekyu juga berbicara dengan tenang. Yekyu, dua hal lama ini sangat kuat, dan aku akan mencoba menahannya nanti. Kamu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan bergegas ke Yang Cheng untuk menyelamatkan 9.000 tahun, kata Qilin dengan suara yang dalam. Bisakah kamu mengalahkan mereka sendirian? Yekyu bertanya. Qilin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu masih harus menjadi satu kedua? Yekyu hanya bertanya, apakah kamu mati otak? Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih harus bermain 1 lawan 2. Bukankah ini mencari kematian? Aku bisa mati, tetapi kamu tidak bisa mati. Qilin berkata, 9.000 tahun diracuni di tubuhnya, dan dia terluka parah. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Jika hidupku bisa digunakan untuk kedamaian 9.000 tahun, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Selain itu, jika kamu tinggal di sini, kamu tidak akan lolos dari kematian. Aku tahu keahlianmu bagus, tetapi dua hal lama ini adalah master yang sudah terkenal sejak lama. Tidak peduli yang mana, kamu tidak bisa mengalahkannya. Yekyu, dengarkan kata-kataku, kamu akan menemukan kesempatan untuk lolos nanti. Qilin menepuk pundak Yekyu dan berkata, meskipun kenalannya sangat singkat, saya pikir Anda adalah orang yang baik. Jika ada kehidupan lain, saya harap kita bersaudara. Yekyu berkata, jangan menunggu kehidupan berikutnya, dan jadilah saudara hidup dan mati sekarang. Qilin terkejut, apa maksudmu? Kamu memilih salah satu dari dua hal lama itu. Kata Yekyu. Qilin kemudian mengerti, dan berkata dengan cemas, aku baru saja mengatakan begitu banyak, tidakkah kamu mendengarkannya? Aku melawan dua orang tua itu, mengetahui betapa kuatnya mereka, dan aku akan menjerat mereka nanti, dan kamu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kamu telah mengatakan itu, mereka sangat kuat, bagaimana mereka bisa membiarkanku melarikan diri? Yekyu berkata, kamu memilih salah satu dari keduanya. Yekyu, apakah kamu memilih? Aku akan memilih jika kamu tidak memilih. Qilin tidak punya pilihan selain mengatakan, jika kamu harus memilih satu, maka aku akan memilih Raja Ular. Dia akan mematahkan lenganku, dan aku juga akan mematahkan lengannya. Yekyu, kamu masih menemukan cara untuk melarikan diri. Oke, serahkan wanita tua itu padaku. Yekyu berkata sambil tersenyum, aku juga hanya ingin mencoba keterampilanku dan melihat seberapa besar jarak antara aku dan Master Super. Terakhir kali dia berada di keluarga Lin di Jiangsu dan Zhejiang, ketika dia bermain melawan Lin San, dia ingin mencobanya, kesenjangan antara dirinya dan Supermaster. Namun, dia belum menggunakan kartu hall yang sebenarnya, dan dia tidak bermain di tengah jalan. Sebenarnya, Yekyu sedikit menyesal. Hari ini dua hal lama ini adalah musuh, dan dia bisa menembak tanpa syarat. Jadi, Anda dapat mencoba kekuatan Anda sendiri. Raja Ular dan ibu mertua yang aneh masih berdebat, dan keduanya ingin membunuh unicorn, tetapi mengabaikan Yekyu. Hei, Nona tua, lawanmu adalah aku. Yekyu berkata dengan keras kepada ibu mertua yang aneh itu, kamu terlalu tua untuk hidup, dan itu membuang-buang udara. Saya pikir sebaiknya kamu bunuh diri. Mendengus. Mata Nenek Wei langsung menjadi dingin, dan Han menatap Yekyu dengan samar. Wah, apakah kamu ingin mati? Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Lihat dirimu. Aku tidak bisa diam. Mengapa aku membuang-buang udara saat aku masih hidup? Kenapa kamu tidak bunuh diri saja? Yekyu ulang berkata, setelah Anda mati, saya akan menggunakan abu Anda untuk menanam pohon, sehingga Anda dapat dianggap sebagai kontribusi bagi masyarakat. Ibu mertua yang aneh itu sangat marah, gunakan abu saya untuk menanam pohon, Anda tidak dapat mengetahuinya. Jujur, menggunakan abumu untuk menanam pohon, menurutku itu agak kejam pada pohon itu, kamu sudah tua dan jelek, bahkan jika itu abumu, pohon itu tidak akan menyukainya. Kematian pengadilan. Wanita aneh itu sangat marah sehingga dia berkata, Raja Ular, beri kamu unicorn, aku akan membunuh anak ini.
Bab 313. Seperti yang kita semua tahu, semakin tua orang, semakin mereka takut orang lain mengutuknya sampai mati. YQ tidak hanya membujuk ibu mertua yang aneh untuk bunuh diri, dia juga mengatakan bahwa dia akan menggunakan abunya untuk menanam pohon, yang membuat ibu mertua yang aneh itu marah. Karena kamu menyukai kelebihan lidahmu, aku akan memotong lidahmu nanti sehingga kamu tidak akan pernah bisa berbicara. Ibu mertua yang aneh membungkuk, bersandar pada tongkat, dan mendekati YQ selangkah demi selangkah. Sangat membunuh. YQ tersenyum dan berkata, "Nyonya tua, aku berubah pikiran. Ketika aku membunuhmu, aku akan membuat dagingmu menjadi roti dan memberi makan anjing-anjing." Kematian pengadilan. Ibu mertua yang aneh itu berteriak, dan tiba-tiba bergegas menuju YQ. Awalnya, ada jarak puluhan meter di antara keduanya. Hampir dalam sekejap mata, Nenek Wei datang ke YQ. "Apa kecepatan yang cepat?" YQ terkejut. Pada saat ini, Nenek Wei telah mengangkat kruknya dan menghempaskannya ke arah YQ Linggai. Suara mendesing. YQ dengan cepat menghindar. Bang! Kruk menyentuh tanah. Dengan klik, saya melihat retakan sepanjang 3 hingga 4 meter di lantai beton. YQ terkejut dengan keringat dingin. Jika dia melambat sedikit dan tidak menghindar, kruk akan jatuh di kepalanya, dan akhirnya akan mengerikan. Wanita tua ini terlihat sekarat, tapi tembakannya keras. YQ terkejut, tetapi masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Nyonya tua, kamu sangat kuat. Sayang sekali tidak pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata." Ibu mertua yang aneh itu mendengus dingin, dan berkata pelan, "Nak, aku akan mengirimmu ke jalan." Hah? Dalam sekejap, sosok ibu mertua yang aneh muncul di depan YQ seperti hantu. Ledakan. Pukul dengan satu tongkat. Meskipun YQ sudah bersiap untuk waktu yang lama, dia masih tidak menghindar. Tongkat kruk jatuh menimpanya, dan dia terbang di tempat dan jatuh sejauh 8 meter. Engah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Kilin berlari, membantu YQ berdiri, dan bertanya dengan prihatin, "YQ, bagaimana kabarmu? Bagaimana dengan saya? Anda tidak memiliki poin menarik di hati Anda?" YQ memutar matanya dan berkata, "Aku tidak bisa mati. Aku akan menghantui mereka, kamu menemukan cara untuk melarikan diri," bisik Kilin. "Aku telah membuat marah wanita tua itu, dia tidak akan memberiku kesempatan untuk melarikan diri." YQ menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum, "Selain itu, kita adalah saudara. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menghadapi mereka sendirian? Apakah kamu bodoh? Kamu akan mati jika kamu tinggal di sini. Aku pikir kamu bodoh. Jika aku pergi, kamu pasti akan mati. Tidak sayang bagiku untuk mati, kamu tidak perlu tinggal untukku. Apakah kamu lupa identitas saya? Saya seorang dokter, dan tugas dokter adalah menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Anda akan mati, bagaimana saya bisa gagal menyelamatkan Anda? Tetapi, jangan begitu, utusan Longman Kilin yang bermartabat, bagaimana kamu bisa terlihat seperti ibu mertua yang feminin?" YQ berkata dengan tidak sabar, "Raja Ular diserahkan kepadamu, aku akan membunuh wanita tua ini." "Bunuh Nenek Wei? Bisakah kamu melakukannya?" Kilin sangat curiga. "Kamu akan tahu nanti." "Ngomong-ngomong, di mana ular piton Raja Ular?" YQ bertanya tiba-tiba. Unicorn itu terdiam. "Kapan ini, Anda masih peduli dengan binatang buas? Apakah Anda melakukan kesalahan?" Dia sekarang benar-benar curiga bahwa YQ memiliki hobi tertentu. "Kalian berdua bayi kecil, ayo pergi bersama." Nenek Wei menunjuk YQ dan Kilin dengan tongkat, dan berkata dengan dingin, "Ngomong-ngomong, kalian semua akan mati hari ini. Unicorn itu milikku, kamu tidak boleh merebutnya bersamaku." Raja Ular berjalan mendekat. Raja Ular itu tinggi, dengan janggut, dan niat membunuh yang dingin di tubuhnya. "Terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri dengan ceroboh, kali ini, kamu pasti akan mati." Setelah Raja Ular mengatakan ini, dia bergegas ke Unicorn. Tidak ada omong kosong tambahan. Sangat menentukan. "Bagus datang."
Qilin berteriak dan bergegas keluar. Tak lama kemudian, keduanya bertarung bersama. Ye Qiu meliriknya, diam-diam terkejut, Qilin dan Raja Ular terlalu cepat. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan dia hanya bisa melihat dua bayangan samar, dan dia tidak bisa melihat bagaimana mereka menggunakan gerakan mereka. Abnormal. Wah, jangan lihat, Qilin akan mati. Aku juga akan memberimu tumpangan, sehingga kamu bisa menjadi perusahaan di Jalan Huangquan. Suara ibu mertua yang aneh datang. Ye Qiu mencibir, Nyonya tua, berhati-hatilah untuk melontarkan lidahmu ketika kamu berbicara kata-kata besar. Kamu sudah tua dan jelek. Aku benar-benar khawatir kamu mati, dan Yin Chao Jifu tidak akan menerimanya. Lancang. Nenek Wei menggunakan tongkat sebagai penyangga, tubuh pendeknya menggantung di udara dengan cepat, dan dia menendang leher Ye Qiu secara diagonal. Jangan melihat usia tua ibu mertua yang aneh, tetapi ketika dia memulai tangannya, itu seperti serangan guntur, cepat dan ganas. Tendangan ini sangat menakutkan. Ye Qiu terkejut di dalam hatinya dan langsung bersembunyi. Ibu mertua yang aneh menendangnya kosong. Kemudian, Nenek Wei melompat, dia berdiri di atas kruk dengan sedikit jari kaki, dan menginjak wajah Ye Qiu dengan tendangan voli. Ye Qiu menghindar lagi. Bang! Nenek aneh menginjak tanah dengan suara keras, dan selusin retakan muncul di tanah. Setelah beberapa serangan berturut-turut, Ye Qiu melarikan diri, dan ibu mertua yang aneh menjadi sedikit marah. Aku ingin melihat, berapa kali kamu bisa bersembunyi. Nenek aneh mendengus dingin, dia mengeluarkan telapak tangannya yang kurus seperti kaki ayam, dan dengan cepat mencubit tenggorokan Ye Qiu. Suara mendesing. Ye Qiu tidak ragu sama sekali, segera menggunakan kecepatan ekstrim dan melintas ke arah lain. Seperti yang diketahui semua orang, ibu mertua yang aneh itu bergegas maju dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Ye Qiu mengubah posisi 5 kali berturut-turut sebelum dia menghindari serangan ibu mertua yang aneh itu dengan berbahaya dan berbahaya. Nak, aku akan memotong lidahmu dulu, lalu memotong anggota badanmu, dan akhirnya membunuhmu, dan memberi makan mayatmu ke anjing liar. Kamu wanita tua yang sudah tua dan jelek, bahkan jika kamu mati, anjing liar tidak akan memakan dagingmu dan berpikir kamu kotor. Barang-barang bajingan. Nenek Wei sangat marah, dia bergegas ke Ye Qiu lagi. Kali ini, dia menggunakan tinjunya. Nenek aneh sangat kurus, tinjunya hanya seukuran kepalan tangan bayi, tetapi ketika tinjunya dilempar keluar, ada suara samar angin dan guntur di udara. Panggilan. Tinju tiba di depan Ye Qiu dalam sekejap. Ye Qiu tidak menghindar kali ini. Pukul dengan pukulan. Ledakan. Tinju bertabrakan dan ada suara keras. Segera setelah itu, Ye Qiu hanya merasakan kekuatan besar dan tak tertandingi dari tinjunya ke lengannya, dan kemudian mengalir ke tubuhnya. Ledakan. Tubuh Ye Qiu bergerak mundur dengan cepat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. 10 langkah. 11 langkah, 12 langkah, 13 langkah. 17 langkah. Ye Qiu mundur 17 langkah sebelum dia stabil. Pada saat ini, darah di dadanya melonjak, napasnya tidak teratur, dan mata merah muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, Nenek Wei melangkah lebih dekat ke Ye Qiu. Mata itu dingin. Wajah pembunuh. Kedua bibirnya yang rata bergerak rata dan rata, memberikan napas yang mengerikan. Ye Qiu hanya merasa seluruh tubuhnya diselimuti oleh nafas kematian. Tiba-tiba, dia membuat langkah berani. Bab 314. Ye Qiu mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Nenek Wei. Pemberani menang ketika kita bertemu di jalan sempit. Hanya dengan cara ini ada kesempatan hidup. Jika dia menghindar dengan bodoh, maka inisiatif akan selalu dipegang oleh ibu mertua yang aneh, dan dia akan selalu ditekan dan dipukuli. Ibu mertua yang aneh melihat Ye Qiu bergegas, dan segera berhenti, seringai muncul di sudut mulutnya. Kematian pengadilan. Ledakan. Nenek Wei mengangkat tongkatnya dan melambaikannya pada Ye Qiu yang sedang bergegas. Ye Qiu berjongkok dengan keras, menghindari serangan kruk,
dan kemudian bersandar di tanah dengan satu tangan, kaki angin puyuh menyapu dan menyerang kaki Nenek Wei. Kuat. Sayang sekali Ye sedikit mengabaikannya. Nenek Wei lebih pendek dan lebih lincah daripada tinggi. Ketika dia menyerang, Nenek Wei dengan ringan melompat ke udara. Serangan Ye gagal. Mengambil kesempatan ini, ibu mertua yang aneh itu memegang tongkat dan menghantamkannya ke kepalanya. Dengan tongkat masih setengah meter dari atas kepalanya, Ye mendengar angin bersiul di telinganya, tanpa waktu untuk berpikir, Ye dengan cepat pindah 2 meter ke samping. Ledakan! Kruk menyentuh tanah. Tiba-tiba, sebuah lubang besar dilubangi dari lantai beton. Ye melompat, mengangkat lututnya, dan bergegas menuju Nenek Wei. Kali ini, tujuannya adalah untuk menyalahkan rahang ibu mertuanya. Selama lututnya bisa mengenai ibu mertua yang aneh di dagu, ibu mertua yang aneh itu abadi dan cacat. Mendengus. Nenek aneh mendengus, mengulurkan cakar keringnya seperti kilat, dan meraih lutut Ye terkejut. Dia hanya memusatkan kekuatan seluruh tubuhnya di lututnya, kekuatannya begitu besar, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia dengan mudah ditangkap oleh ibu yang aneh itu. Cabul mati. Ye mengutuk diam-diam. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat seringai di sudut mulut ibu mertua yang aneh itu. Tidak baik. Ye merasa ada yang tidak beres dan akan mencari cara untuk menyingkirkan ibu mertua yang aneh itu. Lututnya tiba-tiba sakit. Klik. Nenek aneh tiba-tiba menggunakan tangannya, kelima jarinya seperti kait besi, dengan kuat menjepit tempurung lutut Ye. Wah, melawanku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Wanita aneh itu mencibir, wanita tua, aku telah hidup selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya aku melihatmu seorang pria muda yang tak bernyawa. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan mengirimmu ke jalan, hah. Ibu mertua yang aneh itu tiba-tiba terkejut, matanya yang dingin tertuju pada wajah Ye dan setelah melihatnya sebentar, dia dukun dan berkata, aku tidak memperhatikan sekarang. Kamu sangat lembut dan lembut. Aku sudah lama tidak melihatmu. Seorang pria muda yang tampan benar-benar menyukainya. Aku merubah pikiranku. Jika Anda bersedia mengikuti saya ke Yunnan Selatan dan melayani saya tidak hanya tidak dapat membunuh Anda, tetapi saya juga dapat memberikan kungfu saya kepada Anda, bagaimana? Ye merasa sedikit kedinginan. Saya pikir, wanita tua ini benar-benar tidak tahu malu. Di usia tua dan jelek itu, dia masih ingin aku mengabdi dan bermimpi. Persetan denganmu. Ye langsung meledak, dan kakinya yang lain dengan cepat menendangnya ke arah kepala Nenek Wei. Begitu Nenek Wei pendek, dia menghindari kaki Ye dan kemudian meraih tangan di lutut Ye dan menggunakan kekuatan lagi. Mendesis. Ye menghirup udara dengan kesakitan, merasa tempurung lututnya akan pecah. Tidak, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya, kalau tidak kaki ini tidak akan berguna. Ye meletakkan tangan di belakang punggungnya, siap menggambar simbol. Biarkan kamu melayaniku, itu layak untukmu, karena kamu tidak mau, maka wanita tua, aku hanya bisa mengirimmu di jalan. Tunggu. Kata Ye buru-buru. Senyum muncul di wajah Nenek Wei yang lesu. Apa? Aku sudah menemukannya. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk melayani Anda, tetapi Anda harus menjanjikan beberapa syarat kepada saya. Syarat apa? Lepaskan aku dulu. Nenek Wei menyipitkan matanya, menatap Ye dalam-dalam, dan melepaskannya. Ini membuat Ye sedikit terkejut. Maafkan kamu karena tidak bisa lari. Ayo, apa syaratnya? Tanya ibu mertua yang aneh itu. Ye berkata, ayo lepaskan unicorn. Tidak mungkin. Wanita aneh itu berkata, hancurkan yang berusia 9.000 tahun dan bunuh 4 utusan naga dari gerbang naga. Ini adalah rencana yang telah disepakati semua orang sejak lama. Unicorn akan mati. Hati Ye tenggelam. Benar saja, itu bukan langkah tiba-tiba oleh begitu banyak tuan untuk mengepung 9.000 tahun, tetapi mereka sudah menegosiasikannya. Dengan kata lain, orang-orang itu membuat rencana yang sangat matang. Maka mereka pasti mengharapkan berbagai hasil.
Ye Qiu mulai khawatir tentang keselamatan anak berusia 9.000 tahun itu. Apa yang kamu punya? Tanya ibu mertua yang aneh itu. Kamu menyerang dan membunuh 9.000 tahun kali ini, siapa dalangnya? Ye Qiu tahu betul bahwa tindakan apapun akan memiliki pemimpin. Seperti Raja Ular, ibu mertua yang aneh, dan orang-orang Dadonglang yang disebutkan oleh Qilin, orang-orang ini terpisah ribuan mil dan tinggal di pegunungan yang dalam dan hutan tua sepanjang tahun. Kali ini mereka muncul bersama. Seseorang pasti memiliki menghubungi mereka. Apalagi seperti para master ini, semuanya memiliki temperamen yang aneh dan memiliki harga diri yang tinggi. Pada hari kerja, tidak ada yang bisa melihat siapapun, tetapi kali ini mereka dapat bergabung, menunjukkan bahwa harus ada seorang pemimpin. Untuk apa kamu menanyakan ini? Nenek Wei bertanya dengan hati-hati. Apakah itu pemimpin sekte bertuah? Tanya Ye Qiu. Ibu mertua yang aneh itu sedikit tidak sabar, dan berkata, saya tidak tertarik untuk menjawab Anda tentang topik yang tidak relevan. Apa syarat Anda untuk pergi ke Nandian bersama saya? Ye Qiu berkata perlahan, kamu tahu, di usiaku, bisa berlatih kungfu seperti ini sudah sangat bagus, jadi tentu saja, semangatku lebih tinggi. Kamu memintaku pergi ke Nandian untuk melayanimu. Sejujurnya, aku tidak tertarik sama sekali. Kota ini berpesta, ada makanan, anggur, dan wanita cantik. Aku tidak bisa terbiasa dengan hari-hari ketika aku pergi bersamamu ke pegunungan yang dalam dan hutan tua di selatan Yunnan. Jadi, apakah kamu tidak mau? Wajah Nenek Wei tenggelam, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Bukannya tidak mau. Aku punya satu permintaan terakhir. Jika kamu setuju, maka aku bisa pergi ke Yunnan Selatan bersamamu. Ada permintaan? Ye Qiu berkata, bersaing denganku untuk mendapatkan kekuatan. Jika kamu menang, aku akan pergi ke Yunnan Selatan bersamamu. Itu saja. Nenek Wei sedikit terkejut. Ye Qiu mengangguk, itu dia. Senyum muncul di wajah ibu mertua yang aneh itu, dan berkata, 3 pukulan untuk menang atau kalah. Saya hanya akan berdiri di sini dan tidak bergerak, Anda meninju. Hati-hati. Ye Qiu pura-pura mengingatkannya dengan ramah, dan bergegas keluar, meninju. Nenek Wei perlahan mengangkat telapak tangannya dan menggenggam tinju Ye Qiu. Ledakan! Ye Qiu terguncang mundur 5 langkah, wajahnya memerah. Ibu mertua yang aneh itu berdiri diam dan berkata sambil tersenyum, kekuatanmu terlalu lemah. Hah? Ye Qiu sangat tidak yakin, dan memukul ibu mertua yang aneh itu dengan pukulan lain. Nenek Wei membuka kelima jarinya dan dengan mudah menggenggam tinju Ye Qiu. Ini lebih kuat dari pukulan pertama, tapi tetap tidak bisa menolakku. Nenek aneh tertawa. Datang lagi. Ye Qiu melangkah mundur, meremas, dan bergegas menuju Nenek Wei dengan teriakan keras. Ledakan! Pukulan ini sangat kuat, dan suara angin dan guntur terdengar di udara. Tidak buruk. Nenek Wei mengangkat telapak tangannya untuk menahan tinju Ye Qiu, tetapi detik berikutnya, dia berteriak keras, ah!